Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asya Luka Nadia Pratiwi dengan NIM 12 12 0721 891 akan membahas tentang masalah polusi laut. Saya dari kelas Ilmu Hukum semester 6A. Polusi laut. Yang pertama dilatar belakangi dengan air laut adalah suatu komponen yang berinteraksi dengan lingkungan daratan, di mana buangan limbah dari daratan akan bermuara ke laut. Selain itu, air laut juga sebagai tempat penerimaan polutan atau bahan cemar yang jatuh dari atmosfer. Polutan tersebut mengikuti rantai makanan mulai dari fitoplankton sampai ikan predator dan pada akhirnya sampai ke manusia. Bila polutan ini berada dalam jaringan tubuh organisme laut tersebut dalam konsentrasi yang tinggi, kemudian dijadikan sebagai bahan makanan, maka akan berbahaya bagi kesehatan manusia, karena kesehatan manusia sangat dipengaruhi oleh makanan yang dimakan. Makanan yang berasal dari daerah tercemar kemungkinan besar juga tercemar. Demikian juga makanan laut atau seafood yang berasal dari pantai dan laut. Yang tercemar juga mengandung bahan polutan yang tinggi. Polusi laut merupakan suatu ancaman yang benar-benar harus ditangani secara sungguh-sungguh. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu pencemaran laut, bagaimana terjadinya pencemaran laut, serta apa solusi yang tepat untuk menangani polusi laut tersebut. Kemudian ada tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui arti dari polusi laut. Yang kedua untuk mengetahui sumber polusi laut. Yang ketiga untuk mengetahui dampak polusi laut. Dan yang keempat untuk mengetahui cara penanggulangan polusi laut. Kemudian kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama itu ada polusi laut. Polusi laut sendiri didefinisikan sebagai peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri, pertanian, dan perumahan, kebisingan atau penyebaran organisme invasif atau asing ke dalam laut yang berpotensi memberi efek berbahaya. Dalam sebuah kasus polusi, banyak bahan kimia yang berbahaya berbentuk partikel kecil yang kemudian diambil oleh plankton dan binatang dasar, yang sebagian besar adalah pengurai ataupun filter feeder atau penyaring air. Dengan cara ini, racun yang terkonsentrasi dalam laut masuk ke dalam rantai makanan. Semakin panjang rantai yang terkontaminasi, kemungkinan semakin besar pula kadar racun yang tersimpan. Pada banyaknya kasus, banyak dari partikel kimiawi ini bereaksi dengan oksigen yang menyebabkan perairan menjadi anosik. Sebagian besar sumber polusi laut berasal dari daratan, baik tertiup angin, terhanyut, maupun melalui tumpahan. Kemudian ada penyebab polusi laut. Yang pertama itu polusi oleh minyak. Mempunyai pengaruh luas terhadap hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di suatu daerah. Minyak yang mengapung berbahaya bagi kehidupan hewan laut di dalamnya. Kemudian ada polusi oleh logam berat. Logam berat memiliki densitas yang lebih dari 5 gram atau cm. Dan logam berat bersifat tahan urai. Sifat tahan urai inilah yang menyebabkan logam berat semakin terkumulasi di dalam perairan. Yang ketiga, polusi oleh sampah. Plastik telah menjadi masalah global. Sampah plastik yang dibuang, terapung, dan terendap di laut. 80% dari sampah di laut adalah plastik. Sebuah komponen yang telah tepat dan cepat terkumulasi sejak akhir Perang Dunia II. Kemudian ada polusi oleh pestisida. Ketika pestisida masuk ke dalam ekosistem laut, mereka segera diserap ke dalam jaringan makanan. Dalam jaringan makanan, pestisida ini dapat menyebabkan mutasi serta penyakit yang dapat berbahaya bagi hewan laut, seluruh penyusun rantai makanan termasuk manusia. Kemudian ada polusi akibat proses eutrofikasi. Peristiwa eutrofikasi adalah kejadian peningkatan atau pengkayaan nutrisi. Biasanya senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor dalam ekosistem
Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas primer. Kemudian polusi akibat peningkatan keasaman. Semakin banyak karbon dioksida memasuki atmosfer bumi, maka karbon dioksida yang dihasilkan sehari-hari dapat menyebabkan hujan asam dan juga meningkatkan kadar keasaman laut menjadi lebih asam. Kemudian polusi kebisingan. Kehidupan laut dapat rentan terhadap pencemaran kebisingan atau suara dari sumber seperti kapal yang lewat, survei seismik, eksplorasi minyak, dan frekuensi sonar angkatan laut. Kemudian kita masuk ke dampak polusi laut. Sama seperti polusi laut tadi, yang pertama itu ada tumpahan minyak. Kemudian dampak yang disebabkan logam berat, kemudian sampah, pestisida, eutrofikasi, dan peningkatan keasaman serta polusi kebisingan. Nah, pencegahan seperti apa dan penanggulangan seperti apa yang bisa kita lakukan? Pencegahannya seperti tidak membuang sampah ke laut, penggunaan pestisida secukupnya, selalu biasakan untuk tidak membuang puntung rokok di sekitar laut, kurangi penggunaan plastik. Setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengolahan air limbah. Tidak menggunakan deterjen fosfat, pendaur ulangan sampah organik, penegakan hukum, serta pembenahan kebijakan pemerintah. Kemudian kesimpulannya, penyebab utama dari polusi laut di Indonesia adalah adanya eksploitasi besar-besaran oleh berbagai pihak. Kurangnya pengamatan yang menyeluruh oleh pemerintah tentang keadaan laut. Cara tangkap yang kurang terkontrol karena kurang ramah lingkungan. Permintaan makanan laut yang terus bertambah dalam kebutuhan industri juga mengakibatkan ekosistem laut semakin pincang dan meningkatnya jumlah nutrisi disebabkan oleh polutan. Masalah polusi laut ini tidak bisa diatasi oleh satu pihak atau pemerintah saja. Seluruh warga negara dan pihak-pihak yang terkait harus berpartisipasi dalam mengatasi masalah ini agar diperoleh hasil yang diinginkan. Demikian hasil yang dapat saya tampilkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.